Mengapa merpati kesayangan kita itu memecahkan telurnya? Nah, di video kali ini saya akan sedikit bagikan ya. Kita lihat dulu nih. Tuh, merpati saya ini sedang bertelur, si Playboy. Punya pengalaman. Merpati saya si Jaguar itu dia itu selalu memecahkan telurnya, teman-teman. Jadi di sini saya akan bagikan. Nah, itu kenapa sih sampai begitu? Atau merpati itu kok tiba-tiba memakan telurnya sampai telurnya itu pecah? Nah, yang pertama itu saya amati ketika merpati saya memecahkan telur itu biasanya sistem babuan, teman-teman. Sistem babuan yang gimana itu saya memindahkan telur. Jadi bukan telur aslinya. Jadi ketika bukan telur aslinya, terus waktu bertelurnya itu berbeda, teman-teman, maka indukan yang mengeraminya atau merpati yang mengerami telurnya itu otomatis mengecek kekuatan si telurnya karena berbeda yang dia keluarkan dengan yang dia rami. Nah, di situ timbullah penasaran untuk coba mematuk-matukinya apakah telurnya itu kuat atau tidak. Jadi merpati ini bisa dibilang kepo dengan telurnya sendiri. Nah, ini berbeda hal, berbeda kasus kalau merpati itu memang telur sendiri, bukan telur babuan. Nah, di sini saya memakai telur bukan aslinya atau telur babuan. Jadi itu ya wajar ya, karena merpati yang mengeraminya itu penasaran atau kepo dengan si telurnya. Jadi coba-coba dipatuk. Nah, biasanya itu telurnya, keadaan telurnya itu kurang bagus, cangkang telurnya kurang kuat. Jadi insting merpati itu mencoba mematuki telurnya. Bukan berarti itu dengan sengaja ya, teman-teman. Merpatinya itu memecahkan telurnya, melainkan itu hanya kepo aja sih. Merpatinya itu kepo. Kepo itu pengen tahu kualitas dari telurnya. Nah, biasanya itu terjadi kurangnya asupan grit, teman-teman. Nah, seperti ini nih. Tuh, teman-teman bisa lihat. Baik merpati jantan ataupun betinanya wajib kita kasih asinan seperti ini. Nah, kalau di daerah teman-teman itu apa ya namanya ya? Nah, kalau di daerah saya ini namanya ngasin, teman-teman. Nah, ngasin itu makan batu-batuan kecil. Nah, ada yang lebih praktisnya, kita bisa beli di toko pakan unggas itu banyak, namanya grit. Itu kita bisa beli atau pakai kulit telur ayam boleh dipecahkan. Terus kita sandingkan di merpati kita. Nah, terus kenapa bisa memecahkan telur merpati kesayangan kita itu faktornya itu biasanya kurangnya vitamin, teman-teman. Terus kurangnya kalsium. Jadi teman-teman yang merpatinya mau dianakin, terus tiba-tiba itu awalnya tidak aduh bentar, ini berantem. Awalnya normal ya, teman-teman. Jadi mengerami normal sampai menetes. Nah, tiba-tiba merpatinya itu suka matukin, dan terus setiap bertelur dia pasti mematukin telurnya sampai pecah. Terus saja. Nah, itu biasanya kurangnya kalsium. Kalsium itu ya bisa dari kurangnya ini ngasin grit, terus kurangnya biasanya kalau saya itu memakai obat kalek, teman-teman, obat tulang yang buat manusia saya kasih ke betinanya. Baik jantan maupun betinanya. Ya, minimal 1 minggu 1 kali. Nah, tapi kalau untuk merpati latihan seperti saya ini, merpati balap, itu biasanya saya setiap hari, teman-teman, setiap merpatinya giring khusus untuk betinaannya. Agar kenapa? Supaya kualitas telurnya itu, cangkang telurnya itu kuat. Jadi itulah yang menyebabkan merpati kita itu makan atau memecahkan telurnya sendiri. Nah, terus biasanya itu teman-teman sering ngasih sepet. Sering dikasih sepet telur, terus beberapa waktu atau beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian teman-teman udah nggak memberikan telur lagi. Terus juga teman-teman tidak membersihkan ketika mensepet merpatinya. Jadi di bagian mulutnya itu masih ada.
Nah, usahakan ketika mensepet merpati dengan telur ayam, jangan sekali-kali teman-teman tidak membersihkan bagian paruhnya. Jadi itulah yang mengakibatkan merpati kita itu memakan telurnya sendiri. Jadi solusinya ya kita harus bersihkan ketika habis sepet. Nah, terus biasanya merpatinya itu stres, teman-teman. Nah, biasanya kita salah menaruh atau salah menyimpan telur. Jadi teman-teman, ini babuan. Jadi seumpama yang telur pertama itu hari Senin, nah yang keduanya hari Minggu. Selang waktunya lama sekali. Kemudian teman-teman ini mau dipindahkan. Nah, ini pemindahan telur yang kurang tepat, teman-teman, sehingga banyak beberapa merpati itu memakan telurnya. Terus bisa juga kebalik, telur yang ini sudah lama, namun teman-teman mengasihnya telur baru, atau merpatinya itu sudah mengerami lama, terus kemudian teman-teman ganti dengan telur yang baru atau baru masih muda dengan telur merpati lain. Nah, itu juga bisa memicu merpatinya memakan telurnya, teman-teman. Nah, kalau dari stres biasanya itu kurangnya rawatan pelepasan seperti ini nih, teman-teman tuh. Teman-teman juga wajib melepas seperti ini nih. Jadi harus sering-sering ya. Kalau saya alhamdulillah setiap hari, teman-teman, seperti ini tuh. Nanti setengah jam atau sejam kemudian saya udah masukkan kembali ke dalam kandangnya masing-masing. Terus juga jangan lupa penjemuran. Penjemuran juga itu wajib, teman-teman. Nah, yang biasanya terjadi itu merpati yang masih muda, dia sering memakan telurnya. Merpati yang stres, nah dia sering memakan telurnya. Terus teman-teman memindahkan tempatnya, itu juga biasanya si merpati akan memakan telurnya sendiri. Cuman dari beberapa banyak kasus itu biasanya dari kurangnya asupan nutrisi gizi, atau ini nih grid seperti ini nih, teman-teman. Jarang sekali menggridkan atau memberi makan merpati dengan bebatuan atau dengan cangkang telur, karena yang terjadi itu hanya merpati yang kita pelihara, teman-teman, pelihara secara tertutup seperti saya ini nih, tuh seperti kandang ini. Jadi jarang sekali dikeluarkan. Nah, itu banyak sekali yang terjadi, merpatinya matukin telur, merpatinya lama bertelur, banyak, teman-teman. Jadi kita untuk mensiasati merpati yang terkurung seperti ini ya harus seperti ini nih. Atau enggak kita sering-sering lepas ketika pencabutan telur, biar merpatinya itu enggak stres. Nah, kalau kita biarkan saja di dalam ya alhasil merpatinya stres. Nah, stres itu bisa mematuk telurnya sendiri. Apalagi kurangnya asupan makanan itu juga bisa jadi mematuk telurnya. Jadi selain ini ibaratnya bebatuan, merpati juga harus kita jaga makanannya, teman-teman. Jangan sampai telat kita memberi makan. Dia biasanya kalau merpati itu penasaran dengan sesuatu, jadi dicoba-coba memakan-makan, mematuk-matuki. Nah, karena telur ini rasanya enak, nanti dia kalau udah memakan satu kali itu keseringan, teman-teman, karena udah tahu rasanya telur itu enak. Nanti setiap kali bertelur pasti kayak gitu. Setiap kali bertelur pasti kayak gitu. Nah, solusinya ya teman-teman sering kayak gini nih. Dilepas seperti ini, suruh nge-grid atau kasih grid yang bisa dibeli di toko pakan unggas, itu juga bisa. Nah, terus seminggu sekali lah minimal kita sering-sering lepaskan seperti ini, teman-teman. Atau dilepas seperti ini nih. Tuh, ini juga ada merpati saya nih. Op. Nah, ini kan saya lepaskan tuh, itu di dalamnya Raja Pukul sedang mengerami telur. Nah, ini saya lepaskan seperti ini. Nah, nanti kita masukkan lagi tuh. Nah, tujuannya biar nggak memakan telur, teman-teman. Nanti kalau kurang mineral ya, kurang air, itu biasanya mematuki telur. Kadang dia nggak sengaja memindahkan, terus berbenturan, terus merasakan nikmatnya telur, jadi dimakan. Nah, biasanya juga itu yang terjadi merpati yang masih muda atau merpati yang masih piikan. Tapi insya Allah kalau teman-teman punya merpati yang suka makan telur seperti itu, sering-sering di kayak ginikan ya, teman-teman nih. Seperti ini nih, seperti saya. Harus sering-sering di seperti ini kan tuh.
Nah, nanti kan dia udah nggak makan grit lagi tuh dengan sendirinya. Nah, baru nanti kita bisa menyimpannya kembali. Nanti 1 minggu sekali tuh bisa dilepas kedua merpatinya. Bergantian saja teman-teman. Kalau teman-teman jumlah merpatinya banyak, ya bergantian saja. Tapi kalau merpati umbaran atau merpati yang kita biasa liar, itu jarang sekali memakan telur. Hanya merpati yang seperti ini teman-teman, yang kita rawat, kita jarang keluarkan, itu sering sekali memakan telurnya sendiri. Nah, kebanyakan juga merpati yang ini babuan, karena terlalu sering, jadi nggak ada jeda waktu istirahat, jadi dia mengerami, menetaskan, terus meloloh terus saja. Itu juga mengakibatkan memakan telurnya sendiri, karena stres juga merpati seumur hidupnya ngeramin, terus meloloh sampai besar, habis itu ngeramin lagi, ngeloloh sampai besar. Nah, itu juga berpengaruh, berdampak ke merpati kita. Jadi merpati yang stres juga akan memakan telurnya. Tapi kebanyakan itu merpati yang kurang ini asupan, ini apa namanya ya, kayak gini tuh, kurang asin lah teman-teman, istilahnya itu kurang asin. Jadi sering-seringlah perbanyaklah ngasin, apalagi kalau masa hendak bertelur. Jadi kita sering-sering lakukan seperti ini teman-teman. Ini baik dan bagus teman-teman untuk merpati. Murah juga tuh, tinggal teman-teman seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya kurungan seperti ini, ya udah dilepas saja. Nanti dengan sendirinya merpatinya akan memakan bebatuan kecil. Itu sudah pasti akan memakan bebatuan kecil. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, tip dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.